Assalamualaikum teman-teman, khususnya yang berada di Kalimantan Timur. Sekarang saya sedang berada di kediaman Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil. Ini yang indah luar biasa, aduh aku terpesona ya. Dan malam ini namanya rumah nih, galeri. Rumah galeri ya. Lukisan sendiri? Itulah, coba deh. Pokoknya, aduh kalian rugi banget kalau nggak ngikutin podcast ini ya. Nanti kalau bisa behind the scene-nya juga kita tayangin. Kang Emil, ini teman-teman di Kaltim tuh penasaran banget waktu Pak Jokowi tiba-tiba ngasih tugas yang berat ya, ngasih mandat Kang Emil menjadi kurator untuk Ibu Kota Nusantara. Apa ini gitu ya? Emang ada masalah apa di sana? Terus kira-kira tangan dingin Kang Emil, karena Pak Jokowi udah ngakuin ya, ini arsitek ternama, tak elah pengalaman menjadi kepala daerah. Kita penasaran nih Kang Emil, setelah tugas itu apa peran yang sudah dilakukan, terus kira-kira bocorannya nih gitu, sentuhan dan tulisan Kang Emil untuk IKN nanti gimana nih? Pertama saya koreksi dulu, IKN itu singkatan Ibu Kota Negara Nusantara. Karena N-nya sama, banyak orang memang nyebutnya pendekin aja ya, Nusantara. Istilah Ibu Kota Negara Nusantara. Satu itu. Kedua, ini salah satu keputusan paling penting pasca kemerdekaan. Ya. Karena IKN itu, Ibu Kota Negara itu bukan barang baru. Zaman kolonial IKN itu Bandung. Makanya militer pindah, Kementerian Perhubungan, SDM pindah, keburu Jepang datang bubar IKN. Zaman Pak Karno, IKN itu Palangkaraya, tapi karena terkendala dana tidak jadi. Zaman Pak Harto, IKN itu Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, keburu reformasi. Nah, jadi di zaman Pak Jokowi, timingnya pas, ya, anggaran ada, insya Allah, lahir IKN, tapi geser sedikit. Kenapa? Karena butuh akses air. Maka dipilihlah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sudah takdirnya. Alhamdulillah nih orang Kaltim bangga ya. Bangga. Oleh karena itu, setiap ada kota baru, pasti akan dalam hitungan 10-20-30 tahun membawa kemajuan luar biasa. Dulu juga Jakarta itu Sunda Kelapa, jadi bagian dari kerajaan Sunda, isinya kelapa, Bu, ya. Sekarang menjadi megapolitan, jadi butuh waktu, ya. Bagi orang yang suka nyebutin IKN kok hutan, ya betul, tapi suatu hari ya. Nah, tugas saya sebenarnya karena keilmuan, ya, karena saya S1 arsitek, punya kantor arsitek, kerja di perusahaan Amerika arsitektur, S2-nya juga di Amerika dan lain sebagainya. Kebetulan jadi gubernur. Memang kebetulan kan? Ya, terkenalnya sebagai wali kota gubernur, tapi sebenarnya memang hidup saya profesionalnya itu berkarya. Ya, ada ratusan karya saya. Yang terbesar masih di Aljabar kalau di Jawa Barat. Nah, Pak Jokowi meminta saya sebenarnya untuk membantu sejak saya gubernur, Bu. Cuman karena kesibukan ngurusin 50 juta manusia, saya nggak mau menjanjikan sesuatu yang saya nggak bisa lakukan kan. Akhirnya saya minta izin dan baru sekarang, karena saya sudah selesai 5 September, saya menerima tugas. Dengan judulnya adalah Kurator Pembangunan IKN. Tugasnya cuma satu, memastikan antara visi misi IKN dengan implementasi itu nyambung. Contoh, visinya adalah Forest City, kota hutan. Maka artinya apa? Hutannya menonjol, bangunannya merendah. Kalau Jakarta kan dibalik, bangunannya menonjol, ya hutannya secukupnya. Nah, kemarin dalam perjalanan sebelum saya jadi kurator, banyak bangunan-bangunan tuh kayak Jakarta, kaca apa-apa gitu ya. Padahal kalau jadi kota hutan atau Forest City, itu kawasannya harus hijau, lingkungannya RT/RW-nya harus hijau, bangunannya juga hijau. Jadi bangunannya itu harus berkamuflase, ada balkon-balkon penuh hijau, ya, atapnya ada rooftop kan gitu ya. Di dalam kantor tiba-tiba ada tempat ruang istirahat hijau juga.
Kemudian bisa ada pertanian betul, kecil di dalam urban farming. itu. Dan hijau yang sebenarnya yaitu hemat energi, airnya di recycle, bahan-bahan konstruksi kalau bisa terdekat supaya tidak boros karbon kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi IKN itu yang saya kawal 3 Bu ya. 1 wajib hijau tadi, hijau kawasan, hijau lingkungan, hijau bangunan. 2 harus smart. Ya, semua serba digital. Makanya ya, dan juga gaya hidup Bu. Jadi nanti di sana hanya mobil listrik, semua kayak kita main HP lah ya. Iya, jadi nanti kantor-kantor PNS-nya juga nggak dikasih meja-meja yang permanen kayak Google aja, yang datang duluan, dapat meja duluan, ibaratnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang ketiganya livable. Livable itu saya bilang enak ditinggali, dan banyak orang jalan kaki. Jadi kota itu gagal kalau nggak banyak orang jalan kaki. Mana-mana naik mobil, mana-mana harus naik motor, itu artinya kotanya nggak ramah jalan kaki. Nah, saya mengawal 3 tadi. Nah, akhirnya tiap minggu ketika saya meriksain 3, 4, 5 proyek gitu, baik proyek pemerintah swasta. Karena yang akan dibangun banyak sekali, dan per bulan apa Januari ya. Dari pengalaman Kang Emil ya, apa ada hambatan nih untuk mendorong konsep-konsep yang sangat futuristik tadi ya? Kan mungkin ada konsekuensinya juga ya, mungkin jadi lebih lama atau jadi lebih mahal. Tetapi di sisi lain kita semua ingin gitu kota kita lebih unik dari kota-kota yang lain ya. Kang Emil kan pengalaman di seluruh dunia ya. Bedanya nanti IKN dengan kota-kota baru di negara lain gimana? Iya, jadi kan IKN ini sudah berjanji kepada Indonesia akan menjadi kota terbaik, dan IKN juga berjanji ke dunia untuk juga bisa menjadi kota global yang terbaik, kira-kira. Sehingga semua yang ada di sana harus teknologi terbaru. Ya. Nanti ada taksi tanpa supir kan, pakai otomasi kira-kira begitu ya. Ini awak gitu ya. Betul. Juga. Nanti ada flying taxi katanya ya. Ya, jadi semua yang serba teknologi terbaru ada di sana. Seperti mimpi, tapi itu mungkin ya kan? Nah, yang keduanya tadi bahwa kita akan ingin zero karbon. Ya. Jadi kita tidak mau kota ini menambahi permasalahan lingkungan global. Dan harus diingat ya, rekan-rekan baik di Kaltim maupun di Indonesia, hutan di IKN itu bukan hutan tropis alami, itu hutan produksi yang ditanam jenisnya cuma 1, tiap 6-7 tahun panen, ditanam lagi, 6-7 tahun panen lagi, itu seterusnya kan. Jadi ibaratnya kayak kebun itu tuh, bukan kebun tapi spesies yang di kebun itu bentuknya pohon untuk jadi kertas, tisu, dan teman-teman. Nah, justru dengan adanya IKN, bisa jadi lebih si tanah yang tadinya hanya monokultur akan disiapkan kembali jadi hutan tropis yang multispesies. Ada 15 juta bibit sudah kita siapkan. Makanya sekarang di sana, mohon maaf ya, sebelum IKN datang pun nggak ada binatang, nggak ada burung, nggak ada apa, karena tanamannya cuma 1, sehingga tidak terjadi habitat yang sirkulasi itu ya. Nah, kalau IKN ada nanti, justru malah bisa jadi. Iya, nanti ada pohon, maaf ya, pohon berbunga, bunga mendatangkan kumbang, kumbang dimakan burung, burung dimakan burung elang, burung atau tupai dimakan oleh apapun. Nah, akhirnya hitungan 10-20 tahun keragaman hayatinya datang. Mudah-mudahan ya teman-teman, berarti tidak hanya memberikan prosperity atau kesejahteraan kepada manusia saja ya, tapi IKN ini juga place prosperity-nya akan lebih meningkat kan Emil ya. Banyak yang miskom, disangkanya IKN ini membabat hutan alami tropis, reklarifikasi. Kalau Anda ke sana, enggak, itu kan kebun yang bentuknya pohon. Justru sekarang ditanami supaya kembali alami dan lahir tadi. Apa ibu istilahnya place apa nih?
place prosperity, bukan cuma people, Istilahnya. kan? Jadi alamnya, lingkungannya, gitu juga disejahterakan nanti. Dan Kang Emil pastinya nih anak-anak muda di Kaltim kan pengen dong ikut berkontribusi. Nah, kira-kira profesi-profesi apa aja nih Kang ya? Anak-anak Kaltim ya. Menjanjikan nih untuk ke Anak-anak depan. ini nggak usah ke Jawa lagi. Dipegang omongan saya. Kenapa? IKN butuh ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Sehingga pesan dari saya, sekolah seberes-beresnya, sebaik-baiknya, nanti melamar ke IKN. Tidak jauh dari kampungnya di Kaltim. Iya, balik lagi ke sana. Kalau Sana- sekolahnya sih boleh aja ya Kang, Di sana kemanapun. sekolah mah di mana aja. Bahkan ke luar negeri juga. Ya. Oke. Di sana kan lagi dibangun sekarang jalan tol ya. Jadi Balikpapan sekarang 2 jam lebih, nanti 40 menit. Kemudian bandara langsung ada lagi dibangun. Jadi di Jakarta bisa mendarat langsung di IKN ibaratnya kan. Jadi basic infrastruktur besar. Waduk-waduk dibangun supaya air minum terjamin. Listriknya itu semua sedang didesain oleh energi terbarukan. Jadi nggak ada batu-baraan. Sekarang makanya masih pakai solar, apalagi kan panas katulistiwa, itu luar biasa oleh PLN. Jadi tinggal di sana, kerja di sana, menurut saya akan sangat luar biasa. Jarang di Republik ini kita mendesain kota dari nol. Dan Ini kita takjub banget ya, di tangan dingin banyak orang termasuk Kang Emil ini. Mudah-mudahan sebuah kota yang tadi ya tidak pernah kita bayangkan akan bisa terwujud di Indonesia. Dan malah jadi contoh ya Kang untuk negara-negara lain juga, bahwa kota yang dengan konsep yang luar biasa seperti tadi itu bisa terwujud. Nah teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan juga nih Kang Emil sebentar lagi juga akan ke Kaltim lagi ya kan? Dalam beberapa hari ke depan. Iya, saya rutin udah ke sebulan Kaltim. 2 kali ke IKN. Karena Mudah-mudahan. camping dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi nanya ke saya, jadi ini Bu, tiap ada groundbreaking, ada gambar, ya. Pak Ridwan tuh nilainya berapa? Ini kurang cocok sama visi misi, nilainya 6 Pak. Oh gitu. Iya Bu, saya Jadi koreksi. langsung ya. Walaupun saya nggak ngomong di On the spot. depan pemilik proyek ya, tapi 2 minggunya Selalu si proyek itu dievaluasi dipanggil di secara- Jakarta, diperbaiki. Nah, Ini itu berapa? rupanya tugas Ya itu, kurator. tukang Waduh. ngasih nilai. Terus Ridwan ini berapa? Nah, ini berapa? Wah ini 9. Terkeren, ada contoh ya. Ada apartemen dibangun, semua visi misinya pas. Saya kan objektif. Objektif, kasih nilai bagus. 9 Pak. Dipuji sama Jokowi di pidato. Ini proyek kata Pak Ridwan terbaik, jadi contoh. Jadi gitu, sehingga mudah-mudahan tugas saya sebagai kurator yang menjadi quality control ya, atas nama Presiden itu akan membuat IKN tidak melenceng. Iya. Tepat sasaran, hemat biaya, dan kelas dunia. Dan berkelas. Insya Allah ya teman-teman, kita dukung Kang Emil. Dan mudah-mudahan ya kolaborasi terjadi antar berbagai stakeholder yang terkait. Apa-apa masukan Kang Emil itu juga didengar dan dilaksanakan. Kita sama-sama awasi juga dan kasih masukan ke Kang Emil kalau ada pemikiran-pemikiran kalian untuk IKN ke depannya. Ya, terima kasih. Kang Emil.